أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 196 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan pelaksanaan haji. Disempurnakan itu artinya caranya sesuai dengan ini yang Nabi SAW ajarkan. Dan yang penting di sini adalah ada kata-kata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena perbuatan haji itu tidak seperti perbuatan yang lainnya. Perbuatan yang lainnya meskipun perbuatan itu wajib, tetapi atau rukun, bahkan rukun, tetapi perbuatan itu tidak kelihatan. Misalnya sholat, misalnya, masa saya ke masjid misalnya mau berbangga begini, tidak. Atau haji, katakan haji misalnya, atau zakat misalnya, zakat itu tidak kelihatan. Zakat tidak kelihatan. Mas, mana ada orang berani bawa uang sak kresek begini, kreseknya bening gitu, lihat orang banyak begini, tidak berani dia. Tidak kelihatan, tapi ada hasilnya. Lain halnya dengan haji itu kelihatan. Oleh karena dalam Al-Quran tidak ada surat, misalnya surat sholat ada, surat zakat tidak ada, surat puasa tidak ada, tapi surat Al-Hajj ada. Surat yang di situ dibahas mengenai haji, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim pada ayat 27 dari surah Al-Hajj, a'udzu minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka wa adzin fin nasi bil hajj. Umumkan kepada manusia itu untuk melaksanakan, menunaikan haji. Ya'tuka rijalan, mereka itu nanti akan datang ke Mekah dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, di atas unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari tempat-tempat yang jauh sekali. Nabi Ibrahim waktu dia selesai dari membangun Ka'bah dan kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikan perintah haji, Nabi Ibrahim berkata, siapa yang akan menyampaikan suara saya ini? Lalu Allah Ta'ala katakan gitu ya, azin wa alayya al-bala, gitu ya. Kamu sampaikan, nanti kamu ucapkan, nanti saya yang menyampaikan kepada semua makhluk. Lalu saya ngomong apa? Ini cara ngomongnya. Ya ayuhan nas
kutiba 'alaikumul hajj ilal baitil atiq, wahai manusia, diwajibkan kepada kalian gitu ya, untuk berhaji ke Baitul Atiq. Disebut al-Bait al-Atiq. Al-Atiq artinya terbebas. Al-Atiq artinya terbebas, terbebas dari belenggu segala macam kekuasaan. Gitu ya. Akan didengar suara ini oleh siapa yang di langit dan di bumi. Gitu ya. Ada pula hadis yang menceritakan, gitu ya, yang menceritakan bahwa gitu ya, akan didengar, gitu ya, akan didengar oleh semua yang ada di dalam sulub. Gitu ya. Semua yang di dalam sulub pun akan mendengar seruan dari Nabi Ibrahim ini. Di sini tentunya cukup banyak sekali, gitu ya. Tentu banyak sekali di sini penjelasan hal semacam itulah, gitu ya. Di sini ada sebuah hadis dari Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sebenarnya Rasulullah bersabda, "Man hajja min Makkah masyian hatta yarji'a ila Makkah, kataballahu bi kulli khutwah 700 hasanah min hasanatil haram." Siapa yang haji, gitu ya, dari Mekah dalam keadaan berjalan, berjalan, bayangkan, sampai dia kembali ke rumahnya, gitu ya, hatta yarji'a ila Mekah, min Mekah, min artinya dari Mekah dia ke tempat Arafah, katakan Muzdalifah, lalu dia kembali ke Mekah. Nah, dari Mekah, Muzdalifah, Mina, Arafah, lalu kembali ke Mekah lagi. Allah Ta'ala tulis setiap langkahnya itu 700 kebaikan dari kebaikan di haram. Wa ma hasanatul haram, apa kebaikan haram itu? Bikulli hasanah mi'atu alfin hasanah. Setiap kebaikan itu 1000 kebaikan. Nah, begitu ya, 1000 kebaikan dikali 700 ribu kebaikan. Nah, setiap khutwah. Nah, jadi makanya orang-orang itu dia kalau tinggal di hotel gitu ya, di Aziziyah. Nah, di Aziziyah dia berjalan kaki, nah, gitu ya, dia akan berjalan kaki menuju ke Arafah, bisa, gitu ya, berjalan kaki menuju Arafah, dan dia akan kembali, nah, gitu ya, akan setelah selesai Arafah dia berjalan ke Muzdalifah dan dia bisa berjalan pula ke Mina. Nah, makanya haji itu perlu orang yang usianya masih muda, gitu ya, agar dia bisa mengerjakan itu dengan segala kekuatan. Nah, gitu ya, ini yang harus kita pahami, ya. Jangan sampai orang itu sudah tua, ya bisa saja, insya Allah bisa terjadi, tetapi tidak seperti waktu dia masih muda. Baik. Untuk apa? Masih kita di surah Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, agar bisa menyaksikan semua manfaat-manfaat, ya, gitu ya. Dia mau berdagang bisa, gitu ya, mau cari barang bisa lah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar dia bisa berzikir di ayyamin ma'lumat, 10 hari, gitu ya, 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalus shalih ahabbu ila min hadhil ayyam." Tidak ada perbuatan hari-hari di mana Allah, perbuatan yang di situ itu yang dikerjakan di 10 hari itu yang begitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu dia berkata, wala jihad fi sabilillah. Maksud jihad Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berangkat dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi. Nah, itulah pentingnya orang melaksanakan haji. Nah, gitu ya. Penting sekali orang itu melaksanakan haji agar di situ dia bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 29 masih pada surah Al-Hajj. Summal yakzu tafasahum. Nah, gitu ya. Kemudian dia hendaknya gitu ya, meletakkan, gitu ya, ihramnya, wal yufu nuzurhum, dia penuhi nazar-nazarnya, wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, hendaknya dia
tawaf di Ka'bah, yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf rukun, tawaf yang dikerjakan untuk haji. Nah, tawaf rukun, tawaf ifadah harus dikerjakan, di mana dimulai dengan tawaf di Ka'bah 7 kali dan kemudian dilanjutkan dengan sa'i 7 kali tanpa mencukur rambut. Nah, kalau mencukur namanya umroh. Kalau mencukur namanya umroh, tapi tidak ini namanya tawaf yang berkaitan dengan haji, yang namanya tawaf ifadah. Baik. Itulah yang Allah Subhanahu wa ceritakan dalam surat Al-Hajj. Sekarang kita harus kembali kepada surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ya, mengenai haji, saya menemukan beberapa hadis yang terkait dengan haji yang perlu kita ketahui. Nabi SAW bersabda dari Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya, ya ayyu su'il Nabi SAW, ayyul a'mal afdal, perbuatan apa yang terbaik? Imanun billah, pertama iman kepada Allah Ta'ala. Semua madza, lalu apa? Jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Semua madza, lalu apa? Hajjun mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih pada Bukhari dari Abu Hurairah, dan Rasulullah sabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah dan umrah itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Lah, makanya jangan ditanya kenapa orang itu gitu ya, kok sering umrah, karena menghapus dosanya. Nah, begitu ya. Anda kan mesti ganti handphone. Nah, kenapa ganti handphone? Nah, handphone ganti, begitu ya, handphonenya ganti, 11 ganti 12, 12 ganti 13, 13 nanti ganti 14 insyaallah. Lah, begitu ya. Kenapa umroh kok tidak begitu? Begitu ya. Kalau ditanya, Anda kenapa kok umroh setiap tahun? Ya, menghapus dosa. Oh, Anda banyak dosanya? Ya, saya banyak dosanya. Saya banyak dosanya, saya mesti umroh lah. Begitu ya. Yang mengatakan Nabi SAW. Baik. Wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Haji yang mabrur, yang diterima Allah Ta'ala, tidak ada balasannya kecuali surga. Ada juga hadis lain di sini dari Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bil haji wal umrah, ikuti sesudah haji dan umrah. Ikuti sudah haji itu umrah. Pasangkan antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani al faqr wal dzunub, karena keduanya itu menghapuskan, menghilangkan kemelaratan dan dosa, sebagaimana kemudian fi al-kir khubathal hadid wal zahab wal fiddah, sebagaimana peniup besi itu menghilangkan kotorannya besi, kotorannya emas, kotorannya perak. Walaysa lil hajjah al mabrurah thawab illa al jannah, dan tidak ada balasan buat orang yang melaksanakan haji kecuali adalah surga lah. Lalu bagaimana ceritanya, prosesnya terjadinya haji, yaitu haji yang sempurna, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau waktu melaksanakan haji pada tahun 6 digagalkan. Beliau kerjakan pada tahun 7. Tahun 8 Fathu Mekah, beliau hanya melaksanakan umrah saja. Lalu pada tahun 9 Abu Bakar yang melaksanakan haji. Lalu pada tahun 10 Hijriah beliau kemudian melaksanakan haji. Baik. Lalu di sini Jabir bin Abdullah bercerita pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hanya Muslim saja yang meriwayatkan hadis ini, hanya Muslim saja, dan dari satu orang, Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Inna Rasulullah SAW makatha 9 sinin lam yahujj. Nabi SAW 9 tahun tidak haji. Gitu ya. Summa uzzina fin nas fil ashirah anna Rasulullah SAW hajjah. Lalu diumumkan pada tahun 10 Dzulhijjah, pada 10 Hijriah, bahwa Nabi SAW akan berhaji. Faqadima al-Madinah basyarun katsir, datang ke Madinah manusia yang begitu banyak. Kulluhum yaltamisu ayyatamma bi Rasulullah SAW. Semuanya itu ingin mengikuti Nabi SAW. Wa ya'mal mithla amalihi, mengerjakan apa yang dikerjakan beliau.
Fa kharajna ma'ahu, kami keluar bersama beliau, hatta ataina Dzul Hulaifah, kami lalu sampai di Dzul Hulaifah. Fa waladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakar. Di Dzul Hulaifah itu istrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma bintu Umais melahirkan bayi yang bernama Muhammad. Lalu tanya kepada Rasulullah, "Kaifa asna? Apa yang saya kerjakan?" Rasulullah SAW sabda, "Ightasili." Nah, kamu mandi, wastanfiri bi thawbin. Nah, gitu ya. Lalu kamu sucikan dirimu gitu ya dengan baju gitu ya, ditutup supaya darahnya tidak keluar. Wa ahrimi. Nah, pakai ihram. Karena dia mau haji. Nah, harus di situ diucapkan gitu ya. Soal darah keluar terus, tidak kapan mau nunggunya selesainya darah, gitu ya. Ucapkan saja haji supaya bisa melaksanakan haji tahun itu. Baik. Fasalla Rasulullah SAW fil masjid summa raqiba al-qaswa. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan solat 2 rakaat, lalu yaitu 2 rakaat untuk umrah, lalu beliau menaiki al-qaswa untanya. Nah, gitu ya. Setelah beliau tentunya sesudah beliau berwudu gitu ya, atau mandi gitu ya, dan sebelum, nah ini perhatikan, ini titik yang penting gitu ya, sebelum menggunakan kain ihram silahkan menggunakan minyak wangi gitu ya, silahkan menggunakan minyak wangi, silahkan menggunting kuku, rambut dan sebagainya. Nah, sebelum angin ihram itu melekat di tubuh kita, silakan gunting kuku, rambut, pakailah minyak wangi dan sebagainya. Begitu angin ihram itu melekat di kepala kita, semua itu dilarang. Semua itu dilarang. Semua yang dibolehkan sebelumnya dilarang, kecuali makan dan minum. Yang lainnya dilarang. Ini perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti sesudah pakai kain ihram, pakai minyak wangi, mau gunting kuku dan rambut, gitu ya, atau pegang-pegang istrinya, lah dari tadi sudah dikerjakan, gitu ya. Kok sekarang dikerjakan, tidak boleh. Baik. Hatta idza stawat bihi naqatuhu ila al-baida, sampai di tengah padang pasir. Nadartu ila ma basari baina raqib wa masjid. Saya melihat, kata Jabir bin Abdullah, gitu ya, di depan beliau gitu ya, banyak sekali orang yang naik kendaraan dalam berjalan. Wa an yamini wa an yamini misla dzalik, wa an yasari misla dzalik, wa min khalfi misla dzalik. Di sebelah kanannya banyak orang, sebelah kirinya banyak orang, belakangnya banyak orang. Wa Rasulullah SAW ya, di depan kami. Wa alaina yanzil Quran, turun Al-Quran pada saat itu. Wa huwa ya'rifu ta'wiluh, beliau juga ngerti isinya Al-Quran. Wa ma amila bihi min syai' amilna bihi, gitu ya. Apa yang beliau kerjakan kami kerjakan. Fa ahalla bitauhid, beliau lalu memulai bertalbiyah yang isinya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma artinya kami menyambutmu, seruanmu ya Allah. Nah, gitu ya. Labbaik la syarika lak, tidak labbaik la syarika labbaik, labbaik ya Allah, kami sambut seruanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, kenikmatan, kekuasaan milikmu ya Allah. Nah, ini kalimat tauhid ini, gitu ya, bahwa semua pujian itu hanya pantas diarahkan kepada Allah Ta'ala, semua kenikmatan itu dari Allah Ta'ala, dan kekuasaan itu juga miliknya Allah Ta'ala. Adapun ada orang mungkin yang dia itu terpuji, ada yang diberi kenikmatan, diberi kekuasaan, itu semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Kalau kita manusia perlu banyak sekutu, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Allah Ta'ala tidak boleh, karena Allah Ta'ala tidak perlu dengan sekutu. Wa halan nas bihadzal ladzi yahilluna bihi. Manusia lalu mengerjakan semacam ini. Falam yarud Rasulullah sallallahu alaihim syai'an minhu wa lazim Rasulullah sallallahu talbiyatahu. Nabi tidak menjawab, beliau tetap bertalbiyah. Tetap bertalbiyah beliau. Lihat di sini Nabi sallallahu, orang berhaji itu tidak ngomong, tidak banyak ngomong. Waktunya itu dipakai untuk bertalbiyah, bukan untuk banyak berbicara.
Jabir berkata, lasna nanwi ilal hajj, lasna na'riful umrah. Kami tidak niat kecuali kami niat haji. Kami tidak ngerti umrah apa, yang penting haji. Hatta ataina al-bait ma'ahu, sampainya di Mekah, sampainya di depan Ka'bah, istalmar rukun. Beliau lalu mengusap. Ketika ar-rukun di sini adalah Hajar Aswad, bukan rukun Yamani, ya. Hajar Aswad, bukan rukun Yamani, Hajar Aswad. Wa masya wa faramala salasan wa masya arba'an. Berjalan agak cepat 3 putaran, berjalan pelan biasa 4 putaran. Summa nafadha ila maqam Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau menuju ke makam Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan berkata, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Faja'ala al-maqam bainahu wa bainal bait. Dia letakkan di depan beliau ini adalah maqam, gitu ya. Di mana wa kana yaqra fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Beliau membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu. Semua raja ila lukur, kembali ke Hajar Aswad, fastalamahu, lalu beliau mengusapnya karena sepi waktu itu kan tidak ada seperti sekarang. Lalu setelah itu summa kharaja minal bab ila sofa, gitu ya. Lalu beliau menuju kepada sofa. Falamma dana minas sofa, sesampainya di sofa, beliau membaca lagi ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya sofa dan marwah itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mengapa? Karena dulu di Safa dan Marwah itu diletakkan 2 berhala, namanya Isaf dan Nailah, sehingga sahabat waktu mereka mau mengerjakan haji, loh dulu kan ini tempatnya berhala ini. Allah Ta'ala mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk syiarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata beliau? Abda bima bada Allah bihi. Saya memulai dengan yang Allah Ta'ala mulai. Apa? Dimulai dengan Safa. Lalu beliau naik ke Bukit Safa, naik ya. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang tidak, menuju sekarang. Gitu ya. Kalau dulu tidak, naik bukit, betul-betul naik bukit memang. Betul-betul naik bukit. Begitu ya. Jadi orang dulu itu kalau haji, orangnya badannya kuat, tidak ada orang yang cenuh-cenuh dadanya, menggos-menggos, tidak ada yang naik bukit. Tidak apa-apa naik bukit. Bukan di bawah bukit begini. Bukan di bawah bukit, tidak, naik bukit. Naik Bukit Safa. Di situ beliau, gitu ya, menghadap ke kiblat, lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Ini yang beliau kerjakan, gitu ya, 3 kali. Nah, gitu ya. Beliau baca ini, lalu beliau berdoa. Lalu baca itu lagi, berdoa lagi. Lalu baca itu lagi, berdoa lagi, sampai 3 kali. Baik. Lalu beliau turun menuju ke Marwah, sampai beliau naik, gitu ya, sampai beliau menaiki Marwah, gitu ya. Beliau nggak mengulangi lagi yang dikerjakan di Safa. Apa? Saya ulangi lagi ya doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Beliau baca 3 kali, di mana setiap selesai baca doa itu berdoa, lalu membaca lagi doa itu berdoa beliau, lalu membaca doa itu berdoa lagi beliau. Itulah Nabi SAW yang patut kita camkan, diletakkan di kepala kita. Hendaknya kita itu melakukan apa yang beliau kerjakan. Baik. Lalu ya. Setelah itu beliau berkata, ini penting saya ketahui. Beliau berkata, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuk al-hadiyah wa ja'altuha umratan." Andaikan saya bisa mengulangi perbuatan ini, saya tidak akan membawa hal hadiyu,
hewan yang mau disembelih akan saya jadikan ini sebagai umroh. Artinya yang saya inginkan sebenarnya itu saya sekarang mau umroh. Apa artinya? Artinya sekarang saya mau tahallul. Saya sekarang mau tahallul, mau buka kain ihram. Sekarang sebenarnya yang jadi antara perbuatannya Nabi dan yang dikerjakan Nabi itu tidak sama. Oleh karena itu mengatakan, oh sebaiknya yang seperti Nabi, yaitu qiron, umroh langsung disambung dengan haji, karena yang itu beliau kerjakan. Ada berkata, oh tidak bisa, mestinya tamattu itu bagus. Kan Nabi ngomong, andaikan saya tidak membawa ini al-hadiyu, saya akan menjadikannya sebagai umroh, dalam arti saya akan tahallul lah. Gitu ya, saya akan melaksanakan tahallul, tapi karena saya membawa hadyu, gitu ya, ya sudah, nanti hadyu ini akan saya sembelih nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baiklah, yang tidak membawa hadyu boleh menjadikannya sebagai umrah lah. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahilla wal yaj'alha umrata. Siapa yang tidak membawa hadyu silahkan dia bertahallul dan menjadikannya umrah, artinya terpisah. Terpisah antara umrah dan haji ya. Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'shum berkata, ya Rasulullah, apakah ini semua kita kerjakan ini saja peraturan semacam ini, atau gitu ya sampai hari kiamat? Artinya beliau gitu ya memasukkan haji dalam umrah. Apa kata beliau? Dakhalatil umrah fil hajj, dakhalatil umrah fil hajj, la bal lil abad abadan. Selamanya umrah itu berpasangan dengan haji. Selamanya umrah berpasangan dengan haji. Tidak bisa umrah tidak dikerjakan waktu mengerjakan haji. Lalu saat itu Ali datang dari Yaman ya, membawa budinah, kambingnya, ontanya Rasulullah SAW. Lalu ya saya apa kata Rasulullah SAW? Lalu Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Madza qulta hina farata al-hajj?" Kamu waktu haji itu ngomong apa? Waktu di Yaman itu. Apa kata Ali? "Allahumma inni auhillu bima ahalla bihi rasuluk." Ya Rasulullah, ya Allah, saya bertalbiyah gitu ya. Saya berniat haji sebagaimana yang dikerjakan Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi tidak tahu. Pokoknya saya seperti Nabi. Gitu ya. Apa yang dikerjakan Nabi yaitu yang saya kerjakan. Niat saya pasangkan dengan niatnya Nabi. Baik. Nabi bersabda, "Fa inna ma'iyya al-hadyu fala tahil." Baik, kata Nabi SAW, saya sekarang bawa hadyu, kambing. Artinya qiron, artinya saya gabung antara umrah dan haji. Fala tahil, kamu jangan bertahallul loh ya. Umrah disambung haji, jangan diputus. Umrah dan haji harus disambung, jangan diputus. Kalau tidak membawa hadyu, silahkan kamu putus antara haji dan antara umrah dan hajinya. Jadi sekarang harus kamu sambung. Baik. Ya, adapun jumlahnya al-hadyu yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib berapa? 100 ekor unta. Loh, bayangkan, 100 ekor unta, bukan 10 ekor. Lah, begitu ya. Bayangkan kalau yang korban di masjid itu seperti Ali. Gitu ya, 100 ekor unta. Wah, gitu ya. Begitu orang berkorban itu begitu. Membawa 100 ekor unta loh ya. Nah, hitung saja nilainya, hitung saja. Kalau tidak punya kalkulator nanti pakai kalkulator. Nah, itu ya. Berapa jumlahnya, harganya kambing itu dikali 100 loh. Begitu ya. Jadi Nabi itu ada uangnya, Nabi itu punya uang, bukan tidak punya uang. Ada 100 ekor unta itu bukan mencuri itu. Bukan mencuri itu, membeli, bawa ke Mekah. Fahallan nas kulluhum. Semua manusia bertahallul, artinya dibersihkan rambutnya. Ada yang waqasaru, dikurangi sedikit saja, illa Nabi SAW. Dan yang
membawa hadiu. Siapa yang membawa hadiu? Waktu hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah tawajjahu ilal Mina, menuju ke Mina. Disebut tarwiyah karena hari itu mereka mengambil air dari sumur untuk besoknya Arafah. Rawa yarwi tarwiyah, mengambil air dari sumur begini. Tanggal 8 Zulhijjah karena mau dipakai untuk besok tanggal 9 Zulhijjah. Baik, fa ahalu bil haji. Mereka lalu mengucapkan talbiyah dan berniat haji. Wa raqiba Rasulullah fa shalla biha adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya wal fajr. Nabi melaksanakan salat 5 waktu di di situ di Mina. Summa makatha qalilan. Beliau diam sebentar hatta talat asy-syams, sampai matahari naik. Wa amara bi qubbah min sya'ar tudrab lahu bin namirah. Dia memerintahkan untuk membangun kemah. Fasara sallallahu wa lam tashuk Quraisy illa annahu waqif 'indal masyaril haram kama kanat Quraisy tasna' fil jahiliyah. Orang Quraisy agak ragu-ragu, Nabi ini kok masih berdiam di Masyaril Haram. Nah, dulu memang perbuatan ini kan salah. Orang Quraisy dulu berhenti di Masyaril Haram lalu kembali ke waktu tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, mereka hanya sampai di Masyaril Haram. Nah, di sebuah lokasi di Masyaril Haram, belum sampai Mina, belum sampai Arafah. Mereka berhenti di situ, agak siang-siang, agak kepanasan mereka pulang. Kenapa? Oh, kami Quraisy. Yang wukuf di Arafah kepanasan itu bukan Quraisy. Kalau Quraisy ada diskon, ada diskon. Tidak perlu sampai sana, di sini saja. Masyaril Haram kembali. Ini tentu barang yang salah. Kok Nabi mengerjakan? Nabi mengerjakan, karena Nabi nantinya, akan menuju ke Arafah. Apa di sini dikatakan? Fanazala hatta idza zaghat asy-syams, sampai matahari condong, yaitu siang sudah panas. Amar bil qaswa, dipanggil ontanya. Faruhilat bi lahu fa ata batnal wadi. Sampai ke wadi Arafah. Fa khataba an-nas, beliau berkhutbah khutbah Arafah. Apa bunyinya? Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian haram, diharamkan untuk kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hari haram, hari Arafah, bulan haram, bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan negeri haram yaitu Mekah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Semua ya urusan jahiliyah saya letakkan di bawah kaki saya. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Balas dendam jahiliyah itu sudah selesai, jangan dilanjutkan. Wa inna awal dam adza min dima'ina dam ibn Rabi'ah ibn Haris. Yang pertama kali saya batalkan adalah kematiannya Ibn Rabi'ah ibn Haris. Selesai. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya, di mana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalathu Huzail, di mana dia dibunuh oleh Huzail waktu dia di Bani Sa'ad. Wa riba jahiliyah mawdu'. Riba jahiliyah sekarang stop. Tidak boleh dilanjutkan. Wa awlur riba adau ribana riba Abbas ibn Abi Thalib. Riba yang pertama kali saya batalkan adalah ribanya Abbas, paman beliau, Abbas ibn Abdul Muttalib. Fa inna mawdu' kullu, semua itu sudah selesai, tidak boleh dilanjutkan. Fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah Ta'ala mengenai orang perempuan. Fa inna kum akhadtumuhunna bi amanillah, kalian mengambil orang perempuan itu dengan jaminan keamanan kepada Allah Ta'ala, mengambilnya itu bukan dari keluarganya tapi dari Allah Ta'ala. Inilah jaminannya bukan dari kepada Allah Ta'ala, tidak. Tanggung jawabnya itu bukan kepada manusia tapi kepada Allah Ta'ala. Bi amanillah, dengan rasa aman dari Allah Ta'ala, jaminan keamanan dari Allah Ta'ala, bukan dari keluarganya, tidak.
dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini saya pastikan aman karena saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltu furujahunna bi kalimatillah. Kalian bisa berhubungan dengan mereka bi kalimatillah. Walakum alaihinna alla yuwati'na furusyakum ahadan takrahunahu. Dan kalian, hak kalian tidak boleh membiarkan ada orang laki selain kalian yang berada di tempat tidurnya. Fa in fa'alna fa in dzalika fadribuhunna dzarban ghairu mubarrih. Kalau itu terjadi silahkan dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan buat mereka, hak mereka dari kalian apa? Rizquhunna, rezeki mereka, pakaian mereka bil ma'ruf lah. Gitu ya, bil ma'ruf. Artinya makanannya ya gitu ya, tidak bisa istri minta makanan yang mahal, tidak bisa, atau pakaian yang mahal, buat apa? Nah, begitu ya, buat apa? Gitu ya. Diberi, yang penting kan ma'ruf, gitu ya. Yang penting itu kan wajahnya, diberi pakaian bagaimanapun, gitu ya. Ya kalau sudah cantik ya pakaian biasa ya cantik lah. Kalau wajahnya begitu diberi pakaian 2 miliar ya tidak ada perubahan. Nah, jadi tidak, gitu ya. Atau orang makan gitu ya. Selain kalau habis makan ini wajahnya berubah cantik ya tidak apa-apa lah. Begitu ya. Tapi kalau biasa saja gitu ya, ya sudah tidak usah dilanjutkan, ya, sederhana saja lah. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasaitum bih. Saya tinggalkan pada kalian yang selamanya kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang padanya. Kitabullah wa antum tas'aluna anni. Kitabullah, selamanya kalian tidak tersesat. Nabi tidak mengatakan hadis ya. Ya, tidak mengatakan hadis, tidak. Gitu, karena hadis belum ditulis. Gitu ya. Karena hadis belum ditulis. Beliau berkatakan kitabullah. Kalau Al-Qur'an belum ditulis, gitu ya. Tetapi ini yang harus diletakkan di kepalanya semua orang. Nah, kalau hadis mungkin ada sahabat yang tahu ini, tidak tahu ini, gitu ya. Tidak ada sahabat yang ilmunya seperti Bukhari begitu tahu semua, tidak. Yang beliau tahu yang mereka tahu yang Nabi kerjakan, yang beliau ucapkan belum tentu tahu. Tapi Al-Qur'an harus diketahui oleh semua orang secara sempurna, bukan iya saya tidak tahu itu. Ternyata di Quran ada, tidak boleh, harus tahu. Baik, gitu ya. Wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya mengenai saya. Fama antum qailun. Nah, gitu. Lalu nanti kalian kalau ditanya mengenai saya, kalian ngomong apa sekarang? Kalau nanti kalian ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai saya, kalian mau ngomong apa? Lah, apa kata mereka? Nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Lah, kami bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau telah menyampaikan, telah melaksanakan tugasmu, kamu telah menasihati kami. Lah, Nabi bersabda, lalu berkata, gitu ya, naik begini beliau, tangannya ke langit. Allahumma syhad, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan loh ya, saksikan. Mereka sudah ngomong loh ya, 3 kali, gitu ya. Summa azana, summa qama fasala dhuhr wa qama, summa aqama lalu di azan zuhur, lalu qomat zuhur, salat zuhur. Lalu summa aqama fasala asar, lalu qomat yang kedua salat asar. Wa lam yusalli bainahuma syai'an, tidak ada salat di antara keduanya. Summa raqib Rasulullah sallallahu hatta ata al-mauqif, lalu beliau menuju ke tempatnya yang berada di Arafah, gitu ya. Wastaqbala al-qiblah, gitu ya. Dan beliau menghadap ke kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syams. Beliau di situ sampai matahari turun, maksud maghrib. Wa dzaba sufrah qalilan hatta ghabal qars, sampai tidak ada kuningnya sama sekali. Nah, gitu ya. Lalu beliau sholat di situ, beliau menuju ke Muzdalifah, di mana saat beliau menuju ke Muzdalifah beliau berkata as-sakinah, as-sakinah, ayuhan nas sakinah. Lah, wahai manusia tenang loh. Ini sahabat loh ya. Oleh Nabi SAW disuruh yang tenang, yang tenang. Nah, yang tenang, tidak usah gesusu berangkat ke Muzdalifah. Muzdalifahnya tidak lari. Ini pembawaannya manusia. Baik. Sesampainya di situ beliau sampai di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Beliau menghadap ke kiblat, gitu ya. Beliau lalu beliau di situ sholat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamah, di mana beliau berbaring
sampai datang waktu subuh, gitu ya. Lalu beliau subuh sampai, gitu ya, saat dilaksanakan subuh dengan azan dan iqamah. Lalu beliau naik ke untanya bernama As-Qaswah, lalu beliau menuju ke Masy'aril Haram. Beliau menghadap kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, gitu ya, sampai langit menjadi menguning, gitu ya. Lalu beliau berangkat sebelum matahari naik, ditemani oleh Fadl bin Abbas, gitu ya. Di mana beliau waktu itu, saat beliau itu ditemani oleh Fadl seorang yang ganteng. Beliau yang ganteng, kebetulan saat itu ada orang perempuan yang bertanya, gitu ya. Dan beliau melihat kepada orang perempuan tadi, Fadl, oleh Nabi SAW, Fadl dipalingkan begini wajahnya. Baik. Sampai beliau menuju ke Batan Muhassir. Itu lokasinya jadi Mina, gitu ya. Kemudian beliau melempar, di sini dikatakan beliau menuju ke Jumratul Al-Kubra. Jumrah Al-Kubra, gitu ya. Beliau melempar sab'a hasayat yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mithla hasatul hadaf. Beliau lalu menuju ke betul Jumrah Al-Qabah, Jumrah Al-Kubra, jumrah yang terbesar. Beliau melempar dengan 7 butir kerikil, di mana setiap kali lemparan beliau bertakbir. Selesai satu kali saja ya, gitu ya. Nanti yang besoknya Jumrah Aqabah Wusta Sughra, yang tanggal 11, 12, kalau perlu 13. Tapi hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar, hanya satu kali saja. Lalu beliau menuju ke tempat penyembelihan. Beliau menyembelih 63 kambing dengan tangannya sendiri. 63 kambing dengan tangannya sendiri. Bisa punya istri 9. Gitu ya. Begitu loh. Oh, istri 9 Nabi. Kenapa? Oh, punya bisa nyembelih 63 kambing. Lah ini satu kambing saja sudah tidak tahu ya apa. Begitu ya. 3 kambing ditanya namanya siapa sudah mulai tidak tahu. Lah, oh jangan, sudah dilanjutkan, nanti ini KSU mahal loh ya. Lah, gitu ya. 63 kambing dengan tangannya sendiri. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Nah, karena memang beliau berserikat dengan Ali pada hadiahnya tadi. Nah, gitu. Inilah yang bisa saya ceritakan, gitu, di mana lalu beliau makan kambingnya, makan dagingnya, lalu minum kuahnya. Dagingnya dimasak, lalu beliau memakan dagingnya dan kuahnya diminum. Gitu ya. Lalu beliau naik untanya, afadha ilal bait, melaksanakan tawaf ifadah, gitu ya. Fa shalla bi Makkah az-zuhr, gitu ya. Lalu beliau salat di az-zuhr di Makkah. Kok begitu mudah ya? Mudah, karena beliau naik unta saja. Lalu beliau berjalan pelan-pelan ke Mekah. Gitu ya. Lalu beliau tawaf ifadah. Tawaf ifadah bisa kembali lagi ke Mina. Gampang, gitu ya. Gampang, tidak ada masalah. Begitu ya. Itu jadi otomatis hampir selesai hajinya Nabi, karena beliau begitu menyembelih, gitu ya, langsung beliau menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Saya kembali kepada menyembelih. Begitu beliau menyembelih dulu, kemudian tahallul. Nah, begitu ya. Menyembelih dulu lalu tahallul. Meskipun kalau terbalik-balik ya tidak apa-apa. Misalnya ada orang, ya kan kita tidak tahu. Kan kita sekarang kita tidak nyembelih kambing, tidak boleh kita bawa kambing ke di sana, tidak boleh. Jadi kita serahkan kepada mereka, tidak tahu ceritanya bagaimana. Yang penting begitu saya selesai melempar Jumrah Aqabah 7 butir, saya langsung tahallul. Atau saya habiskan rambut saya, baik menghabiskan maupun mengurangi, baik menghabiskan maupun mengurangi, itu dikerjakan setelah selesai melempar, gitu ya. Kalau ada kambing, ya disembelih dulu seperti Nabi. Tidak ada kambing, ya langsung saja dicukur rambutnya. Kalau bisa menuju ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun. Ini penting supaya misalnya nanti, gitu ya, sebelum selesai hajinya sudah meninggal, misalnya sudah tawaf ifadah, gitu ya, sudah tawaf ifadah, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sebaliknya.
Jangan sebaliknya, ada orang itu tidak benar ya. Malam Muzdalifah yang mestinya dia bermalam di Muzdalifah, ya, dia menuju ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, gitu ya. Melaksanakan tawaf rukun. Nah, jangan, Nabi tidak begitu. Nabi menginap di Muzdalifah, lalu kemudian besoknya beliau menuju ke Mina. Kemudian beliau melempar dan tahallul selesai. Nah, kemudian setelah tahallul buka kain ihram menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Inilah yang bisa saya jelaskan mengenai haji yang tentunya insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena masih berlanjut ceritanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.